Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang UKK part kedua pada jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Nah, di video kali ini kita akan membahas UKK di part 2 di bagian ini ya. Ada soal ini. Nah, uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2019-2020, di mana bentuk soalnya seperti ini, troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN. Ya. Nah, ini untuk alat-alatnya kita nanti tetap sama menggunakan simulasi virtual box seperti itu ya. Nah, terus kita akan mengerjakan ini ya. Judul tugasnya adalah troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN. Dan skenario-nya adalah seperti ini. Dalam kegiatan uji kompetensi ini Anda bertindak sebagai network system administrator. Tugas Anda sebagai network system administrator adalah merancang, bangun, dan mengkonfigurasi sebuah Wi-Fi router yang berfungsi sebagai gateway internet, kemudian hotspot dengan radius, proxy, dan juga firewall. Kemudian internet tersebut di-share ke klien melalui jalur kabel dan wireless secara DHCP. Nah, sebenarnya di sini itu untuk topologi jaringannya itu hampir sama seperti yang ada di part 1 kemarin. Ya, di sini ada routernya hanya satu, kemudian ini sebagai ether 1. Nah, untuk yang ke sini ke klien itu sebagai ether 2-nya, dan di sini terhubung ke hotspot, jadi dia nanti kita akan membuat hotspotnya ini untuk ether 3-nya. Sebenarnya hampir sama seperti yang di part 1, namun di sini tambahannya adalah nanti kita membuat account voucher account hotspot seperti itu secara random di radius. Oke, langsung saja kita kerjakan ya. Nah, di sini saya sudah siapkan untuk mikrotiknya. Kita cek terlebih dahulu mikrotiknya di sini. Di sini saya menggunakan mikrotik versi 6.48. Kemudian network. Nah, jangan lupa ya, bridge adapter adapter 1, adapter 2 LAN 1, dan adapter 3-nya LAN 1. Oke, kalau sudah, kita mulai. Untuk instalasi mikrotik sebenarnya sama seperti di video-video saya sebelumnya ya. Kita install dulu mikrotiknya. Biasa admin Nah, kita cek di sini untuk klien 1. Kita selalu cek terlebih dahulu ya untuk jaringannya, karena nanti takutnya salah ya. Kemudian nanti klien 2 ini dijadikan sebagai WLAN-nya ya.
Baik, langsung saja di sini kita cek device. Ini langsung kita buka windownya. Baik, sekarang kita kerjakan dulu di sini soal yang pertama ya. Baik, kita kerjakan soal yang pertama di sini konfigurasi WiFi router, di mana DNS itu sesuai dengan DNS yang diberikan ISP. Kemudian di sini untuk jaringan internetnya, IP address dan juga gateway itu juga ditentukan oleh ISP ya. Jadi kita setting dulu nomor 1, 4 dan 5. Oke, ini ya untuk layer 1, kemudian use peer DNS sama use peer NTP dicentang, kemudian add defaultnya yes. Untuk mendapatkan yaitu DNS, kemudian IP dan juga gateway dari ISP ya. Nah, kita tunggu dulu statusnya hingga bound. Nah, statusnya sudah bound. Sekarang kita ganti mengerjakan yang selanjutnya, yaitu yang bagian ini ya. Konfigurasi untuk NTP. NTP-nya yes. Jadi kita setting dulu di sini NTP. Sistem NTP klien yang namanya dicentang dulu. Nah, kita untuk bisa mengetahui primary NTP server dan juga secondary NTP server, kita harus ping dulu ke id poolntp.org. Nah, caranya seperti apa? Kita ke new terminal, kemudian kita ping id pool.ntp.org. Kemudian kita kopikan di sini. Nah, untuk yang ID pool kita kopikan pada primary NTP server. Kemudian untuk yang secondary itu di sini kita ping ke asia.poolntp ya. Sudah kita apply, kita oke. Kemudian kita setting dulu jamnya. Clock di sini. Karena di sini sama dengan Kuala Lumpur ya, jadi time zone-nya Asia/Kuala Lumpur. Oke. Kemudian kita mengerjakan di bagian ini web proxy dengan Caca administrator nama kita, kemudian kita masukkan sekolah.sch.id, mengerjakan nomor 3. Kita masuk ke menu IP, kemudian web proxy di sini kita masukkan Caca administratornya, nama saya sekolah.sch.id. Apply, oke. Kalau sudah kita baca lagi di sini. Nah, untuk nomor 1, 4 dan 5 tadi sudah kita
settingnya sesuai dengan ISP. Kemudian sekarang kita berikan IP address untuk jaringan lokalnya ya, IP address untuk jaringan lokalnya. Jadi di sini kita setting untuk Ether 2 IP address untuk, nah ini tadi ya, kita sudah mendapatkan IP secara otomatis. Sekarang kita setting di Ether 2 nya, berapa tadi? 192.168.100.1/25. Oke, apply. Oke. Nah, kemudian di nomor selanjutnya, nomor 7 di sini kita atur DHCP poolnya sebanyak 99 klien. Jadi dimulai dari berapa? IP address-nya ini berarti dimulai dari titik 2 ya, 192.168.100.2 sampai berapa? Kalau 99 klien berarti sampai dengan 192.168.100.100 ya, itu jumlahnya ada 99 klien. Jadi IP server DHCP setup, kemudian Ether 2 next. Nah, di sini address to give-nya kita batasi sampai 100 ya. Ini titik 2 sama dengan 100. Kemudian next. Oke. Sekarang kita mengerjakan yang nomor 8. Ini ya, buat firewall agar IP 192.168.100 ya, titik 2 sampai dengan 50 di sini tidak dapat ping ke router. Nah, sekarang kita coba dulu. Di terminal. Kita ping ke router terlebih dahulu. 192.168.100.1. Nah, ini bisa ya, ping ke router. Kemudian di CMD di sini kita coba lihat dulu Wi-Fi config 253.10. Coba lagi lah, coba ini 192.168.100.1. Nah, ini RTO karena apa? Karena ini belum dirubah ya, jadi ini harus dirubah terlebih dahulu settingan untuk basic kliennya supaya dia bisa terhubung ya dengan mikrotik kita. Nah, dulu untuk settingan networknya ya, di sini kita buat dia. Nah, ini kita setting dulu 192. Jadi di antara tadi ya, di antara ini. Nah, IP-nya di antara ini 192.168.100.2 sampai dengan 50. Terserah mau ngambil nomor IP yang mana ya. Jadi di sini saya masukkan 192.168.100. Misalnya di sini saya masukkan 60. Nah, ini kita setting dulu 192.168.100.1. Kita cek ya. Nah, 192.168.160. Kemudian sekarang kita ping 192.168, kita ping routernya 168.100.
100.1. Nah, bisa ya, dia bisa terhubung. Sekarang permintaan dari soalnya adalah dia tidak bisa terhubung atau kita blok. Buat firewall agar IP dari ini tidak dapat ping ke router. Namun tadi saya memasukkan di luar pada dari ini nomor IP-nya yaitu 60. Nah, sekarang saya ulangi lagi di sini. Saya masukkan 49 ya. Di sini juga saya masukkan 49. Sebelum dikenal nomor yang tadi. Kemudian kita cek ya. Di sini kita cek, kita ping ke sini. Nah, tadi kan nomornya 192.168.149 ya IP-nya. IP dari PC klien 1. Nah, sekarang coba kita cek dulu apakah dia bisa untuk ping ke router sebelum kita blok. Nah, di sini bisa ya. Itu sebelum kita blok. Sekarang kita blok karena permintaan dari soal adalah untuk tidak dapat dari IP 192.168.100.2 sampai dengan 50 itu tidak bisa ping ke router. Caranya adalah kita ke sini. Kemudian firewall. Nah, NAT-nya tadi kita atur dulu ya. Sini NAT-nya jangan lupa di soal NAT-nya SRC NAT, kemudian auth interface-nya untuk Router 1 dan action-nya adalah lastWhere. Kemudian ini kita blok dulu tadi permintaan soal nomor 8 karena dia tidak bisa atau tidak boleh ping ke router, jadi untuk chain-nya di sini kita rubah jadi input. Kemudian action-nya di sini untuk SRC address-nya kita masukkan ya 192.168.100.2 sampai dengan 192.168.100.50 sampai dengan 70 kan. Untuk blok untuk blok IP di sini dirubah. Kalau TCP itu biasanya untuk blok situs. Nah, kalau untuk blok seperti IP seperti ini kita rubah ke ICMP. Kemudian actionnya di sini kita pilih drop ya untuk blok. Lalu kalau sudah kita apply, kita oke. Nah, ini sudah kita blok. Sekarang kita coba ping di sini. Kita coba ping routernya ya. Apakah bisa? Nah, dia pasti tidak bisa ya, atau RTO. Jadi ini sudah di blok ya, makanya di sini RTO. Sekarang coba ini kita nonaktifkan ya. Ini aktifkan. Nah, seperti ini, apakah dia bisa? Nah, bisa ya. Kalau tidak di blok, dia bisa ping ke router. Tapi kalau ini di blok, dia tidak bisa ping ke router. Nah, di sini RTO. Oke, berhasil berarti ya. Sekarang kita kerjakan. Kalau sudah berhasil, jadi setiap kali mengerjakan itu jangan lupa untuk dicek dulu. Nah, kemudian sekarang kita coba untuk blok di sini buat firewall agar IP dari ini beda lagi ya, ini dari 51 sampai dengan 100 itu tidak dapat ping ke client wireless. Client wireless itu nanti berada di PC client 2. Nah, PC client 2 ya. Sedangkan tadi kan IP-nya IP wireless-nya ini kan belum kita tambah, tapi kita set dulu, nggak buat. Nah, set dulu di sini di filter ini karena dia diteruskan ya,
IP dari 51 sampai dengan 100 tidak dapat ping ke klien. Klien berarti dia kan diteruskan ya. Diteruskan untuk ke klien, bukan hanya stuck di router saja. Jadi untuk general chain-nya di sini kita pilih forward. Kemudian protokolnya jangan lupa diganti ICMP. Lalu di sini untuk untuk SRC address-nya di sini kita masukkan 192.168.100.51 sampai dengan 192.168.100.100. Nah, karena ini dibatasi untuk tidak bisa ping ke klien dengan nomor IP ini, namun dia nantinya tetap harus bisa untuk menjangkau internet ya, atau bisa internetan. Nah, jadi di sini ditambahkan destinasi address-nya untuk bisa ke internet, yaitu berapa? IP jaringan wireless-nya kita lihat dulu di sini. Untuk jaringan wireless-nya kan ini 192.168.200.1. Berarti untuk bisa ke jaringan network itu berarti adalah berapa? 192.168.200.0/24. Jadi kita masukkan di sini di destinasi address-nya adalah 192.168.200.0/24 ya, ini adalah jaringan networknya. Kemudian kalau sudah di sini actionnya jangan lupa diberi drop file. Oke. Nah, ini belum bisa dicoba karena kita belum memasukkan ini IP address dari Ether 3. Jadi kita masukkan dulu ya. Dari Ether 3 untuk wireless-nya tadi adalah 192.168.200.1/2. Nah, sudah. Sekarang coba kita kerjakan nomor selanjutnya dulu ya. Kita coba buat yang ini. Atau kita coba dulu buat firewall IP-nya kan tadi sudah diblok. Nah, ini ngeceknya. Nah, bagaimana cara kita ngecek nomor 9 ini? Kita lihat dulu di sini. Tadi kan nomornya 192.51 sampai dengan 100 kan. 51 sampai dengan 100. Nah, ini tadi 49 kan. Jadi di sini 49 untuk bisa ke klien wireless itu berarti harus diapakan? Kita harus ping ke nomor yang di antara 192.168 titik berapa tadi? Titik. Nah, kita harus ping di antara ini untuk ngecek apakah dia bisa ke PC wireless, ping ke klien wireless atau tidak. Nah, coba kita ping nomor IP di antara 51 sampai dengan 100-nya di sini. 192.168 berapa? 100.51 misalnya. Bisa nggak? Nah, ini tidak bisa ya. Dia tidak bisa. Jadi artinya kalau dia tidak bisa, bloknya tadi sudah berhasil. Kita coba terus. Ini 198.100 ini. Nah, ini juga tidak bisa karena sudah di bloknya RTO-nya. Kita harus ping di antara nomor IP yang dimasukkan tadi antara 51 sampai dengan 100. Jadi hasilnya adalah RTO karena sudah di blok seperti itu.
Oke. Kemudian sekarang kita mengerjakan yang ini, nomor 10 ya, buat rule agar setiap akses ke router tercatat di logging dan tersimpan di disk. Ini caranya adalah kita ke ini, kemudian ke firewall di sini, filter rule ya, general di sini input, kemudian action di sini kita pilih log. Nah, kemudian log profitnya di sini kita kasih contoh ses router misalnya. Kemudian kita apply, kita oke. Nah, setelah di sini sudah tampil ya, kita ke pengaturan sistem, kemudian login. Di sini kita tambahkan, kita add. Di sini kita rubah ke disk ya, karena permintaannya adalah buat rule agar setiap akses router ini ya, kita baca di sini. Buat rule agar setiap akses ke router tercatat di logging dan tersimpan di disk. Jadi dia tercatat di logging dan tersimpan di disk. Jadi ini actionnya kita rubah ke disk, lalu ini kita masukkan akses router, kita apply, kita oke. Kemudian kita cek di sini di menu log. Nah, dia sudah tersimpan di disk. Oke, nomor 10 berarti sudah terjawab. Sekarang kita ganti ke nomor 11. Nah, nomor 11 ini tadi sudah kita masukkan ya, untuk alamat IP dari wireless dia berada di Ether 3. Lalu untuk nomor 12 ini, untuk SSID sama dengan email peserta ini harus menggunakan access point. Jadi ini kita silang dulu atau kita tinggalkan dulu. Ini tidak kita kerjakan karena kita menggunakan simulasi dan tidak ada access point. Nah, sekarang kita kerjakan yang nomor 13 ya, DHCP poolnya sebanyak 99 klien, berarti hampir sama dengan yang ini tadi ya. Jadi dimulai dari 192.168.200.2 sampai dengan 192.168.200.100. Oke, kita masukkan di sini. Kita set IP DHCP servernya untuk di Ether 3. Nah, ini kita batasi sampai dengan 100 ya, dari 2 sampai dengan 100. Next aja. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, sekarang kita fokus untuk mengerjakan yang nomor 14 ya, membuat 20 account hotspot secara random di Radius. Jadi kita setting dulu di sini, kita membuat hotspot terlebih dahulu ya. Cara untuk membuat hotspot di sini adalah IP hotspot, kemudian server hotspot setup. Mana yang akan dijadikan untuk hotspot, yaitu berada di Ether 3 atau dia Ether 3 ini sebagai jaringan wirelessnya. Kemudian kita next, di sini kita next saja. Kita next. Nah, untuk DNS server dimasukkan 8.8, kemudian kita next. Nah, DNS name-nya di sini terserah. Jadi saya mengikuti seperti yang di kalau caca administrator tadi aja ya. Sekolah syahadat.id, kemudian di sini password belum dikosongin, belum dimasukkan juga, admin. Kemudian kita ke sini server profile. Nah, ini diklik 2 kali. Ini saya cookie-nya, untuk centang cookie saya hilangkan. Kemudian radius di sini dicentang. Kemudian kita apply, kita oke. Ini sudah. Kita ke menu radius untuk setting radiusnya di sini ya.
kemudian kita add hotspot dan juga login-nya. Kemudian untuk address-nya, di sini kita masukkan nomor address-nya, IP address-nya ya. So, kemudian script-nya terserah, memasukkan 123 apply, oke. Nah, kalau sudah semuanya, sekarang kita coba di PC client 2. Jadi kita aktifkan dulu untuk PC client 2 ini. Nah, ini untuk PC client 2-nya kita cek dulu jaringannya apakah sudah benar. Oke, kemudian kita coba. Nah, sekarang kita coba masuk ke sini ya. Kita coba masuk ke Google. Kemudian di sini kita masukkan tadi alamat sekolah @sekolah.id. Untuk alamat kita bisa masuk ke hotspotnya ya. Nah, kita masuk di sini, kita masukkan admin, lalu passwordnya admin connect. Nah, kita sudah bisa masuk login hotspotnya. Lalu di sini kita masukkan yaitu nomor IP dari voucher 2 ya. Berapa tadi? 192.168.100.1. Kemudian kita tambahkan /username seperti ini. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita masukkan tadi admin ya, passwordnya kita kosongi, langsung kita login aja. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, jadi langkah pertama kita buat dulu profilnya ya. Kita klik menu profil, lalu kita add di sini namanya apa, kita masukkan misalnya di sini FTF all shop, ini all shop, kita create. Nah, kalau sudah kita ke add new limitation. Nah, sini kita add, kemudian limitationnya di sini ya, add new. Nah, namanya apa, namanya kita isi shop, kemudian kita add, kembali ke profil, jangan lupa di save ya, jangan lupa di save profile. Nah, kalau sudah, sekarang kita masuk ke menu user, kita pilih add, kemudian kita pilih batch. Nah, berapa number of user atau account yang harus kita buat. Nah, di sini tadi untuk perintahnya adalah 20 account-nya, 20 account hotspot secara random di radius. Jadi kita buat 20 account, kita masukkan di sini 20. Nah, untuk username link panjangnya ini dan password terserah. Nah, di sini jangan panjang-panjang, saya maunya 3 saja. Nah, ini 3. Lalu basic profile ke F2F all shop ya, kita add di sini. Oke, nah ini kita sudah jadi ya 20 account voucher. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian di sini kita atur untuk mengatur tampilan vouchernya nanti. Jadi kita masuk ke menu setting, kemudian template. Nah, di sini kita add ya, namanya tadi apa, shop create. Nah, kemudian untuk ini
apa namanya, nah ini sebenarnya bisa sih seperti ini. Untuk header, row, footer, ini shortcutnya bisa kalian download di internet atau nanti juga bisa saya tambahkan di deskripsi. Jadi di sini saya sudah punya shortcut atau script ya, script yang sudah saya sediakan. Nah di sini ya, inikah bukan saya header. Nah ini ya, kita copy saja, Ctrl C, kita copy ke menu. Nah kita copy di sini, lalu untuk row-nya kita copykan juga di sini. Footernya ada nggak? Footernya. Nah, kalau sudah kita copy seperti ini, kita juga bisa mengganti ya, mengganti namanya di sini. Kita cek. Oke, ini sudah saya ganti ya. Kemudian kita save. Nah, kalau sudah, sekarang kita ke menu user untuk menampilkan ini. Untuk menampilkan voucher account kita ya, kita ke generate, lalu kita klik extract all shop di sini. Tanpa harus di download, langsung kita klik generate, langsung di sini ada muncul pop-up, kita klik aja. Nah kita tunggu tampilan. Nah seperti ini, jadi tampilan voucher kita sudah jadi seperti ini ya. Kalau misalnya ini ada tulisan scan QR code, nah ini bisa juga sih sebenarnya dihilangi ya. Cara menghilanginya tinggal edit di sini, tinggal edit di bagian setting, kemudian kalian bisa cari itu tulisan yang ada scan QR code-nya ya. Kalau misalnya tidak mau ditampilkan, jadi kalian bisa cek dulu mungkin di sini di bagian row ya, di bagian row di sini kalian edit, kemudian find word-nya di sini cari yang tulisan scan, nah ini scan QR code untuk login bla bla bla, ini bisa dihapus misalnya. Otomatis misalnya tidak perlu dihapus ya, atau selamat menikmati layanan kami, misalnya selamat menikmati layanan kami seperti ini. Ini kalau kita kopikan kembali di sini. Nah, kalau sudah kita save, kemudian kita lihat lagi di user generate. Nah, selamat menikmati layanan kami. Jadi sudah berubah seperti ini ya. Jadi ini tadi adalah cara tambahan untuk membuat desain dari hotspotnya. Nah, untuk penambahan hotspotnya tadi kan ada di sini ya. Untuk membuat hotspotnya sendiri itu seperti ini, 20 akun hotspot. Nah, untuk tambahannya adalah kalian bisa desain memasukkan shortcut atau script HTML di bagian setting di sini tadi ya, di bagian setting, kemudian kalian tempelkan di menu template.
Nah, sebelumnya kalian nanti bisa download di internet atau nanti akan bisa kalian download di deskripsi saya setelah video ini. Oke, ini jadi sudah berhasil untuk hotspotnya. Kemudian kita lanjut, masih ada soalnya lagi kan ya. Nah, di sini 15 yaitu akun hotspot hanya bisa menggunakan internet pada pukul 7 sampai dengan 16. Jadi ini kita batasi. Ya, kita batasi. Caranya adalah kita kembali ke sini, client 1, kita setting dulu untuk membatasi akun hotspotnya untuk penggunaan internetnya ya. Di sini ada 2 filter yang akan kita masukkan. Filter yang pertama adalah kita pergi ke IP firewall, kemudian di sini. Nah, ini chainnya forward, kemudian protokolnya ya. Jangan lupa diganti TCP. Kemudian interface-nya itu ke Ether 3. Lalu kita pergi ke extra time. Nah, di sini kita atur. Nah, karena ada 2 filter, jadi kita bloknya itu 2 langkah ya, atau 2 filter. Nah, yang pertama kita blok dari tengah malam sampai dengan jam 7 pagi. Jadi dari pukul 00 sampai dengan di sini jam 7 pagi itu berarti mau dari jam 9. Kemudian coba kita berikan komentar ya supaya ada pembeda nanti, supaya kita tidak bingung. Di sini blok dari sampai dengan jam 7 pagi. Oke. Kemudian kita apply, kita oke. Nah, di sini nanti akan muncul. Nah, ini blok dari tengah malam jam 7 pagi sampai dengan tengah malam sampai dengan jam 7 pagi. Kemudian untuk yang kedua, filter yang kedua sama caranya. Ini juga TCP, kemudian ini interface-nya sama. Layer 3. Ini bedanya di time-nya yaitu dari tadi kan jam 16 ya, berarti di sini kita masukkan 16 1 di sini sampai dengan tengah malam. Nah, seperti ini. Oke. Terus di bawahnya ada ya. Oke. Oh, sorry. Actionnya di sini karena masih centang. Sorry. Actionnya itu kalau blok jangan lupa actionnya drop ya. Apply. Oke. Nah, terus di sini mana tadi? Ini tengah malam. Nah, ini ya. Nah, ini actionnya juga diganti drop. Ini tadi belum dikasih komen ya, biar nggak bingung kalau pas nyari troubleshooting seperti itu. Jadi ini kita kasih drop dari jam 4 sore sampai dengan tengah malam seperti ini. Oke. Nah, jadi di sini ya ada 2 blok dari jam 16 sampai tengah malam dan juga blok dari tengah malam sampai dengan jam 7 pagi. Seperti itu caranya. Nah, kalau sudah, sekarang kita mengerjakan nomor 16 dan juga 17.
login site https://www.linux.org. Ini caranya adalah di sini kita proxy terus ya. Sebelumnya di video saya sebelumnya kayaknya sudah ada ya. Oke, ini blog site situs. Konfigurasi di sini. IP, kemudian web proxy karena kita tadi menggunakan web proxy ya. Kemudian sini enable, kemudian kita ke akses. Nah, di sini untuk DST hostnya, di sini kita masukkan bintang. Bintang itu mewakili dari semua, gitu ya, mewakili seluruh karakter. Kemudian linux.org, actionnya di sini kita pilih deny, kemudian apply, oke. Nah, lalu yang kedua adalah apa tadi, mp3 ya, sama. Kemudian kita masukkan di sini part.mp3, kemudian actionnya deny, fine, oke. Lalu satu lagi mkv ya, mkv. .mkv. Nah, kalau sudah kita setting di minta apply, oke, kita setting di IP firewall-nya di sini. Nah, destination NAT-nya diganti ya, chain-nya diganti DST-NAT. Kemudian untuk protokolnya ya, karena proxy itu jadi TCP. Kemudian DST port-nya diisi di sini 80 untuk blog situs. Kemudian action-nya di sini kita pilih redirect. Oke. Lalu kita redirect kemana? Ke port dari proxy-nya tadi, 80 ya, karena dialihkan ke proxy. Kemudian apply, oke. Nah, kita coba ya, kita uji coba pada browser. linux.org. Error ya, ini jadi tidak bisa. Your charge administrator is, jadi kalian harus masuk ke sini dulu. Nah, jadi tidak bisa untuk membuka Linux. Kemudian coba mp3, Windows of mp3. Nah, kalau muter-muter artinya tidak bisa karena sudah diblok ya. Nah, coba aja. Nah, sini index of mp3 bisa nggak? Nah, tetap tidak bisa ya. Artinya kemudian kita ganti di setting index of mkv. Nah, di sini juga tidak bisa karena sudah di
Nah, itu tadi cara untuk mengerjakan nomor 16 dan juga 17. Caranya seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya yang tambahan dari ini dari soal UKP ini tadi berkait dengan template untuk untuk mengatur tampilan vouchernya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan soal-soal ini seperti langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, mungkin itu saja video yang bisa saya berikan untuk tutorial UKK untuk mengerjakan UKK part 2 dalam pembuatan akun hotspot seperti itu. Jika ada yang kurang jelas, bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, see you in next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.